Dewi Astuti alias Mami akhirnya ditangkap Tribuners, buron internasional dan otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle diringkus di Sihanoukville, Kamboja. Dia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional BNN bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, atas Pertahanan Republik Indonesia di Kamboja, serta Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Operasi lintas negara ini dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Roy Hardi Siahaan, dan operasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Kepala BNN Republik Indonesia Suyudi Aryo Seto. Operasi ini mendapat dukungan penuh dari Atase Pertahanan Republik Indonesia di Kamboja dan BAIS TNI yang dipimpin Yudi Abrimantio, yang berperan penting dalam pemetaan pergerakan lintas negara serta koordinasi regional. Dewi Astuti merupakan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Tribuners. Nama aslinya tercatat sebagai inisial PA, namun dia menggunakan identitas adiknya untuk mengelabui aparat. Dia sempat bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di luar negeri sejak sekitar 2011 karena dugaan keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba dalam jumlah yang besar. Namanya kemudian masuk daftar buron internasional melalui Red Notice Interpol. Dan Kepala BNN Martinus mengungkap fakta penting di balik tertangkapnya Dewi Astuti yang merupakan gembong narkoba internasional yang buron bertahun-tahun ini. Jejak Dewi terendus setelah 4 WNI berinisial FR, LCS, RH, dan HS ditangkap saat membawa narkotika di atas kapal di kawasan Asia Tenggara. Jadi pihaknya ini adalah jaringan sindikat internasional di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan jaringan Indonesia. Buktinya, 4 orang Indonesia sudah tertangkap dan kapal tersebut diduga membawa 2 ton sabu dari kawasan segitiga emas atau Golden Triangle, wilayah rawan peredaran narkotika cakup Myanmar, Laos, dan juga Thailand. Rencananya, sabu ini akan diselundupkan ke beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Dan tersebut sempat terpantau di Laut Andaman sebelum mendekati perairan Kepulauan Riau dan juga Batam. Narkotika ini dicurigai akan didistribusikan oleh negara antara Indonesia, kemudian Filipina dan juga Malaysia. Butuh 5 bulan pengintaian, analisis, dan kerjasama lintas negara hingga akhirnya menjaring para pelaku termasuk Dewi Astuti yang selama ini diyakini menjadi otak di balik pengiriman sabu bernilai triliun rupiah. Tribuners, inilah sosok Sarno, suami dari Dewi Astuti yang disebut-sebut sebagai bom narkoba internasional yang sudah ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN di Kamboja pada Senin 1 Desember kemarin. Bukan seperti suami gembong narkoba pada umumnya yang hidup mewah bergelimpangan harta. Sarno justru hidup serba pas-pasan di rumahnya, lingkungan Jepun, Desa Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tidak ada yang mencolok dari rumah ini. Bahkan barang-barang berharga seperti mobil atau barang elektronik mewah ini tidak terlihat, Tribuners. Sarno mengaku pernah membeli mobil, namun sudah dijual. Dijualnya pun sudah lama demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pekerjaan Sarno pun tidak tetap. Kadang dia jadi kuli bangunan, kadang-kadang menjadi tukang servis alat seperti diesel. Nah, 2 anak dari Sarno dan Dewi yang kembar saat ini sedang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren di Ponorogo. Dan kabar ditangkapnya sang istri yang memiliki nama asli PA atau Pariatin ini membuatnya syok. Dia mengaku pasrah saat melihat di foto bahwa benar itu adalah istrinya Dewi Astuti alias Pariatin. Sarno pun mengurai perjalanan hidup sang istri. Diceritakan Pariatin ini bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI dari sejak masih kecil, kemudian menikah dengan dirinya tahun 2009 dan berangkat lagi ke Taiwan tahun 2013 menggunakan identitas sang adik yang Dewi Astuti, dan dia juga mempertanyakan bagaimana dia tidak tahu terkait cerita ini. Dan kemudian di 2023 Dewi kembali ke Indonesia dan pada tahun 2024 dia kembali pamit berangkat ke Taiwan untuk bekerja ke majikannya. Dan Sarno mengaku syok ketika muncul berita tangkapnya Dewi Astuti ini diyakinkan lagi dengan foto yang ada. Dan ditanya perihal sepak terjang istrinya tentang gembong narkoba internasional seperti apa, mengklaim
tidak mengetahui apa-apa. Kini Dewi Astuti atau Dewi Astuti alias PA atau Pariantin yang berusia 43 tahun ini harus menghadapi ancaman hukuman mati Tribuners. Perempuan kelahiran di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Sumber Agung, Deslong, ditangkap di Kamboja untuk urusan besar penyelundupan 2 ton narkoba. Para tetangganya mengenalnya sebagai perempuan biasa yang dulu merantau sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk mencari rezeki. Tapi kehidupannya berubah drastis ketika terjerat jaringan narkoba internasional. Bahkan dia dituduh menjadi otak penyediaan sabu seberat 2 ton senilai 5 triliun rupiah hingga akhirnya ditangkap di Sinahokville, Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Dan Dewi Astuti alias PA atau yang karib disapa Mami, warga asal Ponorogo, Jawa Timur ini memulai karir sebagai TKI dengan bekerja puluhan tahun di Taiwan, kemudian pindah ke Hong Kong sebelum akhirnya ke Kamboja pada 2023. Dan perjalanan kelam Dewi dimulai sekitar 2004 ketika ia bergabung dengan sindikat Golden Triangle atau Golden Crescent serta jaringan Asia Afrika. Dia merekrut ratusan kurir narkoba, mayoritas WNI, untuk mengedarkan sabu, heroin, kokain, dan ketamin ke Asia Tenggara serta Timur. Dan Dewi ini muncul pertama kali dari penggerbekan 2,76 kg heroin di Bandara Soekarno-Hatta pada September 2024 lalu. Kurir ini menyebutnya sebagai pemasok dari Kamboja. Dan puncaknya, BNN akhirnya mengamankan 2 ton sabu dari kapal MTC Dragon Tarawa di perairan Riau pada Mei 2025 dengan tiket awak kapal dipesan pihak terkait Dewi. Sejak Mei 2025, Dewi masuk daftar buronan BNN Interpol Red Notice, bahkan DPO Korea Selatan. Dia melarikan diri ke Kamboja, pusat operasi singkat, dan pelarian berakhir pada Senin 1 Desember 2025 kemarin pukul 1:39 waktu setempat saat BNN ini bekerja sama dengan polisi Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, dan Bais TNI menangkapnya di sekitar lobi hotel Sinahokville. Dewi kini dibawa ke Phnom Penh untuk verifikasi sebelum diekstradisi ke Indonesia guna pengungkapan jaringan lengkap. Dan kisah Dewi Astuti mencermin bahaya migrasi ilegal dan godaan cepat kaya, meninggalkan kejutan bagi Ponorogo. Barang bukti disimpan dalam 67 kardus di tangki bahan bakar, ditujukan untuk Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pengungkapan berawal dari intelijen selama 5 bulan, menyelamatkan potensi korban hingga 8 juta jiwa. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk pengimpor atau produksi sabu golongan 1 lebih dari 1 kg, serta pasal 112 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 untuk kepemilikan. Ancaman hukuman maksimal adalah pidana mati atau seumur hidup. 6 tersangka lain, 4 WNI HSLJ RH dan 2 WNA Thailand, WP dan TL telah dilimpahkan ke Kejari Batam. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda
alias Dinda ini. Selain itu, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan BAIS Perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.